keyakinan yang kuat. Insya Allah hari ini Bunda Rita akan membawakan materi yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk ruhiyah kita ke depannya. Gitu. Insya Allah kita akan buka majelis kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tanpa berpanjang-panjang kata, langsung saya serahkan ke Bunda Rita. Tafadhol, Bunda. Ya, saya sudah mute belum? Sudah ya? Kedengaran ya, Nit? Ya, kedengaran, Bunda. Ya, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, sisters yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Sister Solihat, ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, pertama sekali alhamdulillah, kemudian alhamdulillah, kemudian alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghimpun kita semua ya di media Zoom ini di kesempatan pagi ini. Alhamdulillah kita berada di penghujung 10 hari kedua ya dari bulan Ramadan ini. Insya Allah 2-3 hari lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah bekal-bekal terus berupaya kita kumpulkan khususnya untuk menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan pun ya, insya Allah sebelum kita memasuki bulan Ramadan pun kita berupaya untuk memastikan bahwa insya Allah mudah-mudahan ya bekal terbaik berupaya kita lakukan dan siapkan memasuki bulan Ramadan. Bahkan dari bulan Rajab kita berdoa kepada Allah agar diberkahi Rajab kita, Syaban kita diberkahi oleh Allah dan Allah berkenan menyampaikan kita ke Ramadan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah saat ini kita alhamdulillah masih bersama-sama di sini ya. Dan saat ini kita ingin ya melakukan rekreasi rohani kita ya untuk mencharge lagi ruhiyah kita ya di momen yang insya Allah sangat baik ini ya di bulan Ramadan. Sekaligus kita juga berupaya ya mudah-mudahan di 10 hari terakhir Ramadan kita benar-benar bisa memaksimalkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan di dalam kehidupan kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada qudwah dan uswah terbaik kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, beserta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai dengan yaumil akhir nanti. Insya Allah semoga kita dan keluarga dimasukkan ke dalam golongan tersebut dan dibersamakan dengan Rasulullah di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Nida. Learn and Development. Insya Allah saya diamanahi untuk menyampaikan ya tentang doa dan hal-hal yang terkait dengan doa tersebut. Alhamdulillah. Sisters rahimakunallah ya. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita mungkin ya. Jadi pada satu kesempatan Imam Ibnul Qayyim itu ditanyakan ya ada seseorang yang menyampaikan pertanyaan kepada Imam Ibnul Qayyim. Dan orang tersebut mengatakan, ya, apa nasihat dan saran para ulama? Jadi subhanallah, ya, indah sekali cara bertanyanya. Apa nasihat dan saran para ulama? Karena sebenarnya ketika kita misalnya berbicara, ya, seperti pada saat ini, ataupun kita mendengarkan kajian-kajian di halakoh-halakoh kita dan lain sebagainya, ya, itu kan yang kita bahas itu adalah, ya, apa yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan ya ijtihad, ya, yang yang difahami dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah.
ya. Lalu kemudian alhamdulillah dengan nikmat ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, ya, dan kita diberikan akal yang sehat oleh Allah, kita bisa mengelola hal tersebut dengan baik, ya, memahaminya dengan baik untuk kemudian bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan keseharian kita. Karena inilah yang kemudian ya akan membuat kebaikan itu senantiasa ditambahkan oleh Allah. Kan ingat dengan hadis Rasulullah, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk diri seseorang, idza aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk diri seseorang, maka dia akan diberikan pemahaman, faqih, ya, terhadap agamanya. Nah, kembali kepada pertanyaan ini. Jadi seseorang bertanya, "Wahai imam, ya Syekh, apa nasihat dan saran para ulama kepada seseorang yang tengah ditimpa ujian, ya, sementara orang itu menyadari bahwa cobaan itu terus berlangsung, terus terjadi, dan dia sudah berupaya dengan segenap kemampuan dan ikhtiar terbaiknya, ya, untuk menanggulangi ya ujian tersebut agar tidak merusak dunia dan akhiratnya, ya. Akan tetapi ujian dan cobaan tersebut itu semakin menjadi-jadi, semakin bertambah. Kalau bahasa kita mungkin sudah jatuh di tempat tangga pula, demikian ya. Bagaimana cara menghindari cobaan tersebut dan menyingkirkannya? Ya, subhanallah. Kemudian ya, rahimahullah, ya Imam Ibnu Qayyim menyampaikan ya beberapa hadis terkait dengan pertanyaan tersebut. Kemudian beliau mengatakan bahwa di dalam sebuah hadis misalnya disebutkan, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifaan. Bahwasanya Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Likulli da'in dawaun fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a biidznillah. Artinya apa? Rasulullah juga mengatakan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, ya, kecuali satu, nanti ada di hadis yang lain, yaitu ketuaan, ya. Ketuaan itu artinya pikun gitu ya. Jadi semua penyakit apapun itu, ya, penyakit yang kita kenal pada saat ini mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah ada namanya, dan seiring dengan ilmu pengetahuan, ya, kedokteran dan lain sebagainya, namanya juga semakin beragam, ya, dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, ya, semua penyakit itu ada obatnya. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan izin Allah. Ya, jadi ada penjelasan, ya, sesudah likulli da'in dawaun, untuk setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan izin Allah. Nanti akan saya ulas sedikit tentang apabila ya obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, karena ada 3 hal yang terkait di sini. Ya, sehingga kemudian dengan izin Allah kesembuhan akan diberikan kepada orang tersebut. Nah, tadi saya sudah menyampaikan misalnya bahwa disebutkan juga innallah lam yadha' da'an illa wada'a lahu syifaan, ya, au dawa'an illa da'an wahidan. Faqalu ya Rasulullah, wa ma huwa? Qala al-haram. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak meletakkan satu penyakit, melainkan dia juga memberikan obatnya. Kecuali satu penyakit. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu yang satu penyakit itu yang tidak ada obatnya? Lalu Rasulullah mengatakan al-haram, ketuaan. Ya. Nah, jadi insya Allah ini kita pahami. Ya. Nah, terkait dengan hadis-hadis tadi, ya, dalil-dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tercakup semua penyakit yang ada di hati seseorang, di jiwa seseorang, ataupun di fisik seseorang. Ya, artinya bahwa obatnya itu juga mencakup semua penyakit hati, jiwa, dan badan. Sebagai contoh misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan bahwa kebodohan itu adalah sebuah penyakit dan obatnya itu adalah bertanya kepada para ulama. Jadi kalau kita tidak tahu, kita harus bertanya, ya. Mohon maaf. Kan di Al-Quran juga disebutkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, siapa yang punya ilmu tentang sesuatu tersebut, ya, kepada para ulama apabila engkau tidak mengetahuinya. Ada sebuah kisah, ya. Jadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis dari Jabir bin Abdullah, di mana beliau mengisahkan pada suatu ketika, ya, kami mengadakan suatu perjalanan, kata Jabir bin Abdullah. Dan pada saat itu, pada salah seorang dari kami, di tengah perjalanan itu tertimpa sebuah batu di kepalanya, sehingga menjadikan kepalanya itu luka, ya, darah mengalir cukup banyak, dan lukanya itu menganga, lumayan parah. Lalu ya namanya orang mengeluarkan darah yang banyak, capek, kemudian beristirahat, dan di dalam tidurnya itu dia
bermimpi basah. Ya, jadi dia mimpi basah. Kemudian ketika dia bangun, dia bertanya kepada sahabat yang lain, bagaimana menurut kalian? Apakah aku mendapatkan keringanan untuk bertayamum sebagai pengganti mandi? Kan harus mandi ya, mimpi basah. Kemudian mereka menjawab, menurut kami kamu tidak mendapatkan keringanan, sebab kamu masih bisa memakai air. Lalu sahabat itu pun mandi, dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal sesudah mandi. Ya, masih dilanjutkan oleh Jabir. Kemudian, ya kami mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memberitahukan beliau tentang apa yang barusan terjadi. Subhanallah. Pada saat itu Rasulullah agak sedikit mengekspresikan ya kekecewaan, kalau kita mau menyebutkan kekecewaan, dengan mengatakan bahwa mereka telah membunuhnya. Ya, subhanallah. Mereka telah membunuhnya. Mengapa mereka tidak bertanya kalau tidak mengetahui? Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Seharusnya kata Rasulullah, ya, dan mungkin kita akan mendapati situasi dan kondisi ya tersebut. Misalnya saat ini kita berada di COVID-19, ya. Orang yang sakit ya, atau misalnya terkait dengan jenazah, itu juga ada perlakuan-perlakuan khusus ya yang dilakukan terkait dengan jenazah ya bagi yang terkena COVID tersebut. Tapi saya tidak akan membahas hal tersebut. Nah, jadi kata Rasulullah melanjutkan, seharusnya dia cukup bertayamum saja. Ya, artinya dia akan menutup luka yang menganga di kepalanya tersebut. Kemudian dia mengusap mengusap tangannya di atas kainnya, di atas kain yang untuk membalut kepalanya tadi, lalu kemudian dia bisa mengguyur anggota tubuh yang lainnya. Subhanallah. Dan Rasulullah di sini menyebutkan bahwa ya kebodohan itu merupakan penyakit, dan obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya. Jadi kita tidak perlu malu untuk bertanya apabila memang kita tidak mengetahuinya, ya, karena memang ajaran agama kita seperti demikian, ya. Nah, Al-Qur'an, ibu-ibu sekalian, sisters yang saya cintai karena Allah, ya, pendengar Facebook IMSIS ya, yang dirahmati Allah. Al-Quran itu juga merupakan obat. Secara keseluruhan Al-Quran itu juga merupakan obat. Dan itu dijelaskan oleh Allah. Ya, misalnya yang sering kita dengar itu, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa-apa yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Subhanallah. Min di Al-Isra, ya ini ditemukan di insya Allah ketika kita membuka Al-Isra, ya surat ke-17 ayat ke-82, kita bisa menemukan ayat ini. Dan min yang disebutkan di sini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Lafaz mim yang ada itu bukan menunjukkan sebagian. Artinya bahwa Al-Qur'an itu tidak hanya sebagiannya menjadi obat penawar atau syifa, tapi Al-Qur'an secara keseluruhan itu merupakan syifa, merupakan obat penawar, ya. Karena min di dalam ayat ke-82 Al-Isra ini ya itu menunjukkan jenis, ya. Ada sebuah kisah terkait dengan hal ini, ya. Ini juga terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian kita pahami dan kita ambil pelajarannya sampai dengan saat ini, bahwa ya ruqyah itu sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah dan ruqyah itu diperbolehkan. Walaupun nanti insya Allah saya akan jelaskan sesudah ini ya. Walaupun nanti misalnya ada pertanyaan, tapi kan ada juga yang misalnya disebutkan di dalam hadis itu, kalau orang yang minta di ruqyah itu, maka ya ruqyah boleh. Tapi kalau dia secara khusus meminta untuk diruqyah, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan untuk masuk surga tanpa hisab. Itu saja, ya. Akan tetapi ini diperbolehkan karena kita tidak, insya Allah mudah-mudahan kan ada 70.000 sahabat orang yang dijanjikan oleh Allah masuk surga. Lalu dari 70.000 tersebut bisa mengajak 70.000 yang lain, dan kita mudah-mudahan dengan izin Allah bisa dimasukkan ke dalam golongan tersebut. Akan tetapi apabila kita sampai pada satu kondisi yang membuat kita ya tidak bisa melakukan ruqyah tersebut, maka kemudian kita tetap bisa meminta orang lain meruqyah kita. Dan ini terjadi, ini yang riwayat yang ingin saya sampaikan. Jadi dalam sebuah riwayat itu dari Abi Sa'id, beliau mengatakan bahwa sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengadakan suatu perjalanan. Lalu kemudian mereka berhenti di sebuah perkampungan Arab, ya di sebuah dusun Arab, ya.
Lalu kemudian terjadi sedikit negosiasi, ya, biasa silaturahim. Lalu kemudian biasa kalau musafir itu kan ada jamuan, biasanya diberikan jamuan oleh mukimin, ya, orang yang tinggal di kampung tersebut, di dusun tersebut. Akan tetapi penduduk dusun tersebut menolak untuk menjamu sahabat tersebut, ya. Lalu tidak lama kemudian, subhanallah, dengan izin Allah, ya, ini hikmah, ya. Dengan izin subhanallah, tidak lama kemudian kepala dusun tersebut itu ternyata disengat kalajengking, ya. Dan penduduk dusunnya itu berupaya ke sana kemari mencari obat untuk mengobati kepala dusunnya ini, akan tetapi tidak satu pun yang mendatangkan kesembuhan. Nah, akhirnya mereka mengatakan, coba deh, tadi itu kan ada rombongan yang mungkin saja mereka punya sesuatu yang bisa menyembuhkan, ya. Lalu kemudian mereka mendatangi rombongan para sahabat tersebut, kemudian mengatakan, ya, kurang lebih gitu, ya, menyampaikan hajatnya, ya, informasinya itu bahwa kepala dusun kami baru saja disengat kalajengking, kami sudah berupaya mencari obatnya, tapi tidak ketemu. Mungkin apa ada di antara kalian yang punya satu cara untuk menyembuhkannya, ya, untuk melakukan ruqyah. Kemudian, ya, sebagian mengatakan, benar, demi Allah, dengan izin Allah, ya, aku mampu untuk meruqyah, ya. Tapi kemudian, ya, sahabat ini mengatakan, akan tetapi demi Allah, ya, kalian pernah menolak untuk menjamu kami, ya. Oleh karena itu aku tidak mau meruqyah kecuali apabila kalian bersedia memberikan upah. Ingat, mereka musafir fi sabilillah, ya, fi sabilillah, dan bantuan semestinya sebagai seorang yang beriman, ya, sesama muslim, tentu kita harus berupaya menjaga, ya, orang-orang yang berada fi sabilillah dengan memberikan jamuan yang kita bisa dan mampu. Akan tetapi itu tidak diterima oleh mereka, ya, sehingga terjadilah sedikit negosiasi. Ya, jadi kalau kalian mau membayar, ya, saya bersedia untuk meruqyah. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sejumlah kambing, ya, sebagai pembayarannya. Lalu sahabat tadi, karena sudah ada kata sepakat, ya, lalu menemui, ya, dusun tersebut, dan yang dilakukan itu apa? Subhanallah, meruqyah dengan suratul Fatihah. Ya, jadi ditiup, kemudian sedikit seperti meludah, ya, seperti demikian kepada yang disengat oleh kalajengking tadi, dan subhanallah, dengan izin Allah kepala dusun itu kemudian terbebas, ya, dari ikatan sengatan kalajengking tadi, kemudian dia bisa bangun dengan sendirinya tanpa merasa sakit sedikit pun. Subhanallah. Nah, jadi di sini obatnya, ya, dengan ruqyah tadi, ya, dengan ruqyah tadi yang merupakan obat itu sembuh dengan izin Allah. Dan ada beberapa hal yang terkait di sini, ya. Ada penyakitnya, ada orang yang sedang sakit, ya, kemudian ada orang yang membantu untuk menyembuhkan orang ini, dan tidak ada penghalang yang kemudian menghalangi kesembuhan dari orang yang sakit. Nah, ketika ketiga hal ini itu ada, maka insya Allah, ya, seperti yang tadi sudah disebutkan di dalam hadisnya, ya, bahwa semua obat itu ada, semua penyakit itu ada obatnya. Apabila obatnya sesuai dengan penyakitnya, tidak terhalang, ya. Jadi badan si penderita itu, ya, kuat, ya, sedang berada dalam kondisi yang kuat. Orang yang membantu untuk menyembuhkan juga memiliki semangat yang tinggi untuk mengobati, orangnya soleh, ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada hal-hal yang menghalangi dari penyembuhan yang bisa terjadi kepada orang yang sedang sakit. Nah, itu yang terjadi. Lalu kemudian, ya, Sister Solihat rahimakunallah, akhirnya mereka penduduk dusun itu kemudian memberikan upah yang mereka sepakati, ya. Nah, lalu kemudian ada beberapa detail daripada hadis ini, seperti misalnya, ya, yang lain mengatakan sekarang berarti kita bisa membagi upah tersebut, ya. Tapi kemudian yang meruqyah tadi mengatakan jangan dulu. Kita harus bertanya dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cerita dulu gitu loh. Boleh nggak kemudian kita melakukan atau membagi hal ini? Ya, lalu kemudian mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana kamu mengetahui kalau Al-Fatihah itu bisa dipakai untuk meruqyah? Kemudian Rasulullah mengatakan, kalian sudah melakukan hal yang benar, ya. Bagilah upah tersebut. Jadi kemudian upah itu bisa dibagikan di antara mereka. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, sisters rahimakunallah, ya, suratul Fatihah yang merupakan obat itu memberikan dampak yang positif terhadap penyakit, ya, yang ada di dalam kisah yang tadi barusan kita dengar bersama-sama. Dan itu hilang penyakitnya secara total, seolah-olah dusun tadi itu tidak pernah disengat kalajengking sedikit pun. Subhanallah, ya. Nah, jadi seandainya kita
ya mampu menggunakan, ini kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita tuh, pelajaran yang kita ambil adalah bahwa dengan Al-Fatihah, ya, dengan Al-Fatihah kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Dan ada juga kisah yang baru-baru ya terjadi. Ini bukan pada zaman Rasulullah, ya. Ketika seseorang ini benar-benar meyakini, ya, meyakini suratul Fatihah, meyakini informasi hadis yang disampaikan tadi, ya, kepada kita semuanya dengan suratul Fatihah, kepala dusun tadi itu bisa sembuh, ya. Ada seseorang yang pada saat ini, maksudnya di zaman kita ini itu sedang sakit. Jadi kisahnya itu, ya, beliau menyampaikan, saya pernah sakit gitu ya, dan komplikasi, ya, komplikasi, tidak ada obatnya, tidak ada dokter yang bisa mengobati, ya, sampai kemudian dengan izin Allah, ya, kemudian beliau diingatkan, ya, dengan kisah tadi, lalu mencoba meruqyah dirinya dengan suratul Fatihah, dan subhanallah, subhanallah, tidak lama kemudian penyakit yang diderita oleh orang tersebut itu diangkat dari dirinya dengan izin Allah. Ya, subhanallah. Akan tetapi ibu-ibu sekalian, ada satu hal yang harus kita pahami dan perhatikan di sini, bahwa zikir, ayat, doa, ataupun obat-obatan yang dipergunakan untuk mengobati, untuk meruqyah, ya, walaupun sifatnya itu bermanfaat, bisa menyembuhkan, ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, tetap saja punya ketergantungan kepada kondisi tubuh orang yang sedang sakit, kepada kuatnya pengaruh orang yang mengobati, dan tidak ada penghalang-penghalang, ya, untuk tercapainya kesembuhan tersebut. Karena kalau ada salah satu yang menghalangi, ya, maka kesembuhan itu kemudian bisa terhalangi, dan tidak bisa, kesembuhan itu tidak bisa langsung diterima atau diberikan kepada orang yang sakit tersebut. Begitu pula dengan penyakit fisik, ya, penyakit fisik, bahwa efek penyembuhan itu terkadang hilang, ya. Orang itu, pasien itu nggak bisa sembuh karena fisik penderitanya mungkin tidak sesuai dengan obat yang diresepkan, atau bisa jadi ada penghalang-penghalang yang kemudian, ya, membuat dia tidak sembuh dari sakitnya, bahkan, ya, karena memang ajalnya sudah menjemput, memang sudah saatnya dia kembali kepada Allah, dia meninggal, ya. Jadi ada hal-hal tersebut. Nah, jadi kalau kondisi fisik seseorang itu mampu menerima obat dengan sempurna, tentu tubuhnya juga itu akan mendapatkan manfaat, ya, dari obat tersebut sesuai dengan kadarnya. Begitu pula dengan ruqyah. Dan hal yang sama terjadi, ya, terhadap doa, ya. Karena doa itu secara definisi berasal dari kata-kata da'a yad'u. Da'a yad'u itu artinya memanggil. Kemudian doa itu merupakan masdar noun, ya. Misalnya di dalam Al-Qur'an, ya, ketika Allah berbicara tentang ayat puasa, ya, sampai dengan di bawahnya itu kan disebutkan oleh Allah, apabila hambaku, ya, memanggilku, ya, maka katakanlah, informasikanlah kepada mereka bahwasanya aku ini adalah dekat. Ud'uni astajib lakum. Panggillah aku, maka aku akan memenuhi seruanmu, misalnya disebutkan demikian, ya. Ibu-ibu sekalian, sisters rahimakumullah, ya, misalnya terkait dengan definisi ini, ya, da'a yad'u yang artinya memanggil. Kita biasanya sebagai manusia, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, atau sebagai teman, biasanya kalau kita dipanggil terus-terusan itu kan kayaknya gimana gitu, ya. Dipanggil terus nama kita kan agak nggak enak juga ngedengarnya. Mbok sabar kek, seperti demikian mungkin kita akan mengatakan demikian. Subhanallah, beda dengan Allah. Semakin sering dan semakin banyak kita memanggil Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah mencintai kita. Subhanallah, ya, semakin Allah mencintai kita. Insya Allah. Nah, yang berikutnya itu adalah bahwa doa, kalau tadi secara bahasa itu adalah memanggil, maka secara istilah doa itu artinya permohonan, ya, yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang berikutnya adalah bahwa doa ini merupakan obat, ya. Doa ini merupakan obat yang sangat mujarab, sangat bermanfaat, bisa dikatakan seperti demikian, ya. Karena, ya, kenapa dikatakan sangat bermanfaat di satu sisi, dan di sisi yang lain doa itu juga bisa dikatakan musuh bagi bencana. Artinya begini,
ya. Doa termasuk obat yang sangat bermanfaat sekaligus musuh bagi bencana, karena ketika seseorang melantunkan doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka ada beberapa hal yang kemungkinan bisa terjadi kepada orang tersebut yang sedang berdoa, ya. Pada saat yang bersamaan dengan doanya itu dia akan memerangi, dia akan mengobati, dia akan mengurangi, menghilangkan ya bencana yang menimpa dirinya, ya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardi. Jadi doa itu adalah senjata kaum yang beriman. Kita, insya Allah, ya sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu punya senjata, diberikan senjata khusus oleh Allah, ya, bukan senjata dalam bentuk fisik, ya, dalam bentuk fisik sebagai sebuah senjata, ya, akan tetapi tidak terlihat dan itu ada di dalam hati dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Nah, karena ini sebagai sebuah senjata, senjata kita fahami kan kita pergunakan untuk melindungi diri kita dari serangan luar. Syaitan secara khusus, ya, orang yang zalim kepada kita, ya. Kita mempergunakan doa ini untuk melindungi diri kita. Maka disebut doa silahul mu'min. Juga kata Rasulullah, doa imaduddin. Mohon maaf, doa itu adalah tiang agama. Tiang agama, tiang itu kita fahami ya adalah sesuatu yang kemudian akan bisa mengokohkan sebuah bangunan. Ya, maka doa merupakan satu hal yang apabila terus kita lakukan bisa mengokohkan bangunan, ya, bangunan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bangunan keislaman kita. Dan juga nurus samawati wal ardh, ya. Doa itu merupakan cahaya langit dan bumi. Doa inilah yang kemudian menerangi langit dan bumi. Ya, maka ketika doa ini bersanding dengan musibah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, doa itu punya 3 kondisi. Yang pertama, ya, yang pertama doa itu kemudian bisa lebih kuat daripada musibah. Maka doa itu mampu mencegah terjadinya musibah. Karena doa lebih kuat daripada musibah. Orang yang berdoa itu ikhlas kepada Allah, memperhatikan, ya, benar-benar memperhatikan adab ketika dia berdoa, ya. Kemudian dia menggunakan kata-kata yang sangat ya indah, sangat khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan contohnya sesudah ini. Ya, jadi benar-benar antara dia dengan Robnya. Maka kemudian musibah itu ya bisa dicegah dengan doanya. Yang kedua, doa lebih lemah daripada musibah. Akibatnya doa itu terkalahkan sehingga musibah itu kemudian bisa menimpa orang yang bersangkutan. Ya. Jadi kalaupun doanya kalaupun bisa terjadi karena kelemahan tadi, ya, tapi dia tetap berdoa, doanya itu bisa saja kemudian meringankan musibah. Mungkin kalau dia tidak berdoa, ya, dengan izin Allah kita tidak mengetahui, ya, karena takdir itu tidak akan bisa kita fahami sebagai sebuah takdir sampai kemudian sesudah dengan terjadinya takdir tersebut, ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan doa ketika disandingkan dengan musibah. Doa dan musibah itu satu sama lain saling menyerang dan saling menghilangkan. Artinya mereka saling menyerang, mana yang lebih kuat, ya. Maka di dalam sebuah hadis yang sering kita mungkin pernah dibahas juga ya di kajian di halakoh kita, misalnya inna du'a awal qada yaqtatilani bainas sama'i wal ardi, bahwa doa dan qada seseorang itu ya, itu kemudian berperang di antara langit, ya, berperang di antara langit dan bumi. Jadi kuat-kuatan. Seperti demikian. Insya Allah ketika seseorang benar-benar memperhatikan cara dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah doanya itu kemudian akan diijabahi dan musibah ditiadakan dari kehidupannya. Ada sebuah contoh gitu ya. Tapi sebelum saya masuk ke contoh, ya, terkait dengan hal ini, ada sebuah hadis dari Aisyah yang menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, la yughni hadarun min qadarin wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu ad-du'a faya'talijani ila yaumil qiyamah. Jadi kata Rasulullah, sikap waspada itu tidak mampu menolak takdir, ya. Bukan berarti kemudian wah berarti kita nggak perlu berikhtiar, bukan demikian. Kita harus tetap mengikhtiarkan yang terbaik, ya, sesudahnya kita menyerahkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sikap waspada kata Rasulullah itu tidak mampu menolak takdir. Doa akan memberikan manfaat kepada hal-hal yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Pada saat musibah itu turun, doa segera menghadapinya.
Keduanya lantas bertarung hingga datangnya hari kiamat. Ya. Dan ada beberapa hadis yang lainnya. Akan tetapi, poin berikutnya yang bisa kemudian kita ambil dari hal ini bahwa jangan sampai kemudian kita berhenti berdoa karena misalnya beberapa hal, ya. Toh misalnya karena ada beberapa pemahaman juga kan, kita berdoa juga istilahnya nggak ngaruh gitu kan, itu merupakan pemahaman yang salah yang insya Allah nanti akan saya sampaikan kemudian juga, karena ada orang-orang yang menyebutkan demikian, ya. Dan ini pemahaman ini perlu kita luruskan, ya. Dan kita mengambil ya pemahaman yang memang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga pelajaran yang berikutnya kita coba fahamkan diri kita itu adalah jangan pernah berhenti berdoa. Karena kata Rasulullah, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Subhanallah, tidak meminta Allah murka. Ya, kalau kita kan semakin dipanggil, semakin ditanyain, ya, itu kan agak riskan juga, ya, agak nggak enak gitu ya. Tapi kalau Allah, masya Allah, subhanallah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah menyebutkan, Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Artinya apa? Sesungguhnya Allah menyukai orang yang terus-menerus mengulang-ulang ketika berdoa. Maka kita menemukan misalnya ya di dalam adab berdoa itu diantaranya para ulama itu juga menyebutkan mengulangnya kalau bisa 3 kali seperti demikian ya. Dan adab-adabnya misalnya sesudah kita memuji Allah, kemudian mengirimkan salawat kepada Rasulullah ya, lalu kemudian kita memohon ya, sebelumnya kita kemudian memohon ya, dan permohonan doa kita itu kalau bisa kita ulang-ulang sebanyak 3 kali. Itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha yuhibbu al-mulihina fid du'a. Nah, yang berikutnya itu adalah jangan kita ketika berdoa, jangan kita tergesa-gesa mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin nanti kalau kita punya waktu seperti wallahu alam ya, silakan dibuka bagaimana kisah Nabi Zakaria ya. Di surat Maryam, surat ke-19 misalnya, subhanallah. Beliau tidak pernah letih dan berhenti berdoa. Ya, walaupun ishta'ala ra'su syaiba, kata beliau, rambutku sudah memutih, tulangku sudah lemah, ya. Tulang subhanallah, beliau sudah sangat tua, tapi tidak pernah tidak pernah berhenti berdoa untuk diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara medis misalnya sudah divonis istilahnya tidak akan bisa melahirkan anak lagi, tapi subhanallah kita bisa melihat bagaimana kekuatan keyakinan Zakaria itu kemudian berbuah hasil, ya subhanallah. Begitu juga dengan kisah-kisah yang lainnya. Nabi Ibrahim, ya, Sarah juga sudah divonis menopause seperti demikian. Bahkan karena sudah sekian lama tidak mendapatkan keturunan, Ibrahim menikah dengan Hajar, Ismail lahir, ya, subhanallah, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi disitulah kita melihat bagaimana kekuatan doa itu sangat luar biasa. Dan jangan sampai kita berhenti ya tergesa-gesa di dalam doa kita. Tergesa-gesa di sini artinya begini, ya. Ada sebuah riwayat yang disebutkan. Mohon maaf. Kata Rasulullah, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Jadi kata Rasulullah, doa dari masing-masing kalian itu akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa untuk berdoa. Arti daripada dia tidak tergesa-gesa itu artinya dia mengatakan, saya sudah berdoa ya Allah sudah sekian tahun, akan tetapi engkau belum juga mengabulkan. Akhirnya dia berhenti untuk berdoa. Istilahnya pundung ya. Istilahnya kemudian ya sudah seperti demikian, udah berdoa sekian tahun, doanya sama ya, tapi nggak diijabahi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu merupakan hal yang harus kita perhatikan dengan sebaik mungkin. Karena kita fahami, yakini bahwa setiap doa yang kita lafalkan kepada Allah itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak ada keburukan di dalam doa kita, tidak ada niat kita untuk memutuskan silaturahim. Ya, artinya ketika doa-doa yang terkait dengan adab berdoa itu kita perhatikan, doanya merupakan sebuah kebaikan, maka pasti Allah akan mengijabahi doa kita. Hanya saja bentuknya bentuk ijabahnya itu bisa berbeda-beda ya, ada 3.
mungkin minggu lalu sudah sempat kita dengarkan juga, misalnya dibahas oleh Ustadz Fahmi ya, ketika beliau menyampaikan kepada kita materi tentang terus-menerus untuk berdoa ya, seperti demikian. Beliau menyebutkan misalnya bahwa Allah senantiasa mengabulkan doa kita, dan ini juga sudah kita pahami ya. Hanya saja pengabulannya itu bisa berbentuk 3. Bisa dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, kemudian tidak dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi diganti dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga, ya, ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan di hari akhir nanti, di waktu di mana kita benar-benar membutuhkan pahala tersebut ya, untuk diletakkan di dalam mizan hasanat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun, jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Jangan sampai kita mengatakan aku sudah berdoa sekian lama. Ingat Nabi Zakaria dan seterusnya dan sebagainya, ya. Ingat Ashabul Kahfi, ya, selama 300 tahun berada di dalam gua misalnya. Tapi subhanallah, doa mereka itu di ayat ke-10 ada yang ingat? Faqalu Rabbi Allahumma shalli ala Muhammad. Di ayat ke-10-nya insya Allah nanti akan balik ke situ lagi ya, insya Allah, mudah-mudahan dengan izin Allah. Ya, nah jadi sisters rahimakunallah, selain adab-adab tersebut, kita juga perlu memperhatikan waktu-waktu terkabulnya doa. Sehingga ketika itu kita kumpulkan adab, kita perhatikan waktu yang waktu-waktu terkabulnya doa itu juga kita perhatikan, maka insya Allah itu akan membuat doa kita lebih istilahnya langsung, ya, insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tentu keyakinan, ya, seperti yang tadi sudah kita sebutkan, cara kita menggunakan dengan bahasa yang sangat indah, ya, dan kita bisa mengambilnya itu dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan oleh Allah oleh Rasulullah ya kepada kita misalnya. Lalu kemudian kita memastikan bahwa apa yang kita minta itu bukan semata-mata untuk kebaikan dunia kita. Kalau kita cuma minta dunia, itu kita yang rugi. Ya, kita minta di dalam doa kita itu kebaikan untuk akhirat kita. Ketika kita meminta akhirat, maka dunia akan mengikuti, insya Allah. Ya. Kemudian hal yang lainnya itu adalah bahwa ada sebuah kisah. Nah ini ya doa yang ingin saya share dengan sister semuanya. Jadi ada suatu saat ya di Madinah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selesai sholat, ya. Kemudian beliau mendengar seseorang berdoa. Subhanallah. Jadi orang ini benar-benar ingin mengamalkan keikhlasannya untuk berdoa, mengambil dari surat Al-Ikhlas. Ya. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Subhanallah. Ya. Jadi sahabat ini berdoa mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu atas dasar persaksianku bahwa Engkau adalah Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Engkau semata, yang maha tunggal, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Coba kita perhatikan ya, kata-katanya itu subhanallah. Menggunakan asmaullah al-husna, ya. Maha tunggal, yang bergantung kepadanya segala sesuatu, as-samad, ya, tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ya, ya Allah, mohon ampunilah aku. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, apakah engkau tahu, ya, doa yang baru saja engkau panjatkan? Ya, dan adab para sahabat itu ketika Rasulullah bertanya kan jawabannya Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah mengatakan, laqad sa'alallah, laqad sa'alatallah, ya, atau laqad sa'alallah bil ismil a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Ya, kata Rasulullah, laki-laki tadi atau engkau sudah memohon kepada Allah dengan menggunakan namanya yang paling agung, al-ismil a'zam. Ya, ada juga yang menyebutkan di riwayat yang lain bil asma'illahil a'zam. Sama saja, ya. Jadi laki-laki tadi atau engkau sudah memohon kepada Allah dengan menggunakan namanya yang paling agung, Al-Ahad, As-Samad, lam yalid wa lam yulad. Ya. Jika nama itu dipergunakan untuk meminta, kata Rasulullah, niscaya dia atau siapapun yang berdoa itu akan diberi, dan apabila digunakan untuk berdoa, jadi kalau diminta dia akan diberi, kalau
lakukan di dalam doa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Dan ibu-ibu sekalian, sisters rahimakumullah, ada juga beberapa contoh dari doa-doa yang di mana seseorang itu berdoa dengan menggunakan Ismullah Al-A'zam tadi, ya, nama Allah yang paling agung. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, misalnya ya di dalam sebuah hadisnya itu Ismullah Al-A'zam fi hataini al-ayataini. Ya, nama Allah yang agung itu terdapat di dalam dua ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwal la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa Fatihati Ali Imran. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Kan itu kita bisa menemukan di Quran surat Al-Baqarah ayat 163, di pembukaan surat Ali Imran ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan ya nama Allah Al-A'zam tadi, ya, dengan beberapa nama yang sudah saya sebutkan, juga kata Rasulullah, ya, bisa menggunakan ya dzal jalali wal ikram, ya, wahai pemilik keagungan, pemilik kemuliaan, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup lagi maha mengurus seluruh urusan makhluk, ya. Nah, kata Rasulullah, ya, di dalam sebuah hadis jadi ada sebuah hadis dari Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik itu menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau ditimpa musibah, ya, Anas bin Malik kita ketahui siapa beliau, ya. Ya, subhanallah, yang senantiasa membantu kebutuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Jadi Anas bin Malik ini mengatakan kalau Rasulullah itu ditimpa oleh perkara yang membuat beliau sedih, ya, itu Rasulullah biasa mengucapkan, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith. Wahai zat yang maha hidup, lagi senantiasa mengurus semua urusan makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Jadi kalau kita sedih, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, sisters rahimakumullah, ya, sebutkanlah doa ini, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wahai zat yang maha hidup, senantiasa mengurus urusan makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ya. Juga disebutkan, ya, di dalam hadis yang lain, ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya, Rasulullah itu pernah mengatakan da'watu Dhinnun, doanya Dhannun. Dhannun itu Nabi Yunus, ya. Da'watu Dhinnun id da'a wa huwa fi batnil hut, ketika dia berada di dalam perut ikan itu adalah alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tidak ada Rabb yang berhak diibadahi selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya, kita sudah hafal ayat ini di Al-Anbiya ayat ke-87. Kata Rasulullah, innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qattun illa istajaballahu lahu. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dalam urusan apapun yang sedang dihadapi, rumah tangga, ya, pekerjaan, kehidupan sosial, ya, dan seterusnya dan sebagainya. Apapun urusan yang sedang dia hadapi, dia berdoa dengan doa Dhannun ini, doa Nabi Yunus, maka kata Rasulullah, melainkan Allah akan mengabulkan doanya tersebut. Dan At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Subhanallah. Dan masih ada beberapa hadis lagi terkait dengan hal ini. Akan tetapi saya coba masuk ke poin yang berikutnya. Ya, ada sebuah kisah. Ya, subhanallah. Jadi saya sampaikan ininya saja ya. Hadis-hadisnya itu agak ada beberapa yang lumayan panjang. Ya. Tapi saya masuk ke kisah saja. Jadi ada sebuah kisah, ya, yang oleh Ibnu Abi Dunya disebutkan di dalam kitab Al-Mujabin fi Du'a, ya, dari Al-Hasan dari Anas bin Malik. Dikatakan bahwa ada salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang diberi julukan Abu Mi'laq. Jadi beliau sahabat Nabi kalangan Ansor, julukan kunyahnya, kunyah itu artinya julukan, ya, Abu Mi'laq. Abu Mi'laq ini subhanallah seorang yang sangat rajin beribadah, seorang yang wara, zuhud, ya. Sekaligus beliau ini merupakan seorang pedagang,
ya. Beliau kadang berniaga dengan harta pribadinya, kadang juga dengan harta orang lain dari satu tempat ke tempat yang berbeda. Nah, pada suatu ketika beliau bertemu dengan perampok bersenjata di tengah perjalanannya. Biasalah kalau perampok ya, dengan kasar mengatakan, letakkan barang-barang kamu, ya. Aku akan membunuhmu. Jadi itu kata perampok, diancam. Kemudian Abu Mi'laq mengatakan, kenapa Anda ingin membunuhku? Urusanmu itu kan hanya pada harta. Kemudian kata perampok, hartamu akan menjadi milikku, tapi aku juga menginginkan darahmu. Maka kata Abu Mi'laq, subhanallah, subhanallah, beliau tidak kemudian menunjukkan ketakutan yang luar biasa, ya, tetap bisa mengontrol dirinya, tidak panik seperti demikian. Abu Mi'laq hanya mengatakan, kalau demikian, kalau Anda juga menginginkan darahku, maka mohon izinkan aku untuk sholat 4 rakaat terlebih dahulu. Subhanallah. Ini bisa kita lakukan, ya, karena hadis-hadis itu kan kita akan belajar daripadanya. Lalu kata perampok itu, oke lah, sholat saja sesuai dengan keinginan kamu. Lalu Abu Mi'laq berwudu dan sholat 4 rakaat. Di antara doa yang dia panjatkan di akhir sujudnya itu adalah, wahai yang maha pengasih, wahai pemilik arsy yang mulia, yang agung, wahai yang maha kuasa untuk berbuat apa saja yang dikehendaki. Aku memohon kepadamu dengan keperkasaanmu yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, dengan kerajaanmu yang tidak bisa diraih oleh manusia manapun, oleh makhluk manapun, dengan cahayamu yang memenuhi sudut-sudut arsy-Mu, lindungilah aku dari kejahatan perampok ini. Wahai yang maha penolong, tolonglah aku. Wahai yang maha penolong, tolonglah aku. Wahai yang maha penolong, tolonglah aku. Subhanallah, 3 kali diulang doa tadi oleh Abu Mi'laq. Tiba-tiba apa yang terjadi? Datang seorang penunggang kuda. Dan penunggang kuda itu membawa sebilah tombak, ya, tombaknya pendek, ya, diletakkan tombak itu di antara kedua telinga kudanya. Ketika perampok itu melihat penunggang kuda tadi, ya, ternyata penunggang kuda itu sudah melesat dengan sangat cepat ke arah, ya, perampok tadi dan menikam dan membunuh perampok tadi. Subhanallah. Lalu kemudian, ya, laki-laki ini menghampiri Abu Mi'laq, kemudian mengatakan, berdirilah. Subhanallah, Abu Mi'laq mengatakan, ya, siapakah Anda? Hari ini Allah telah menolongku dengan, ya, mengirimkan Anda atau dengan perantaraan. Lalu dijawab oleh penunggang kuda ini, aku adalah malaikat penghuni langit keempat. Ketika engkau mengucapkan doa yang pertama, aku mendengar suara gemerincing di pintu-pintu langit. Ketika engkau mengucapkan doa yang kedua, aku mendengar suara yang sangat bising, ya, pada penduduk langit. Subhanallah, bergetar langit, ya. Bergetar arsy-Nya Allah, ya. Kalau doa seseorang itu sangat kuat, ya, subhanallah, apalagi da'watun mazlum, doa orang yang dizalimi itu sangat kuat, langsung menembus arsy-Nya Allah, ya. Lalu engkau mengucapkan doa yang ketiga, ya, kata malaikat penghuni langit keempat ini, hingga dikatakan kepadaku, ini adalah doa orang yang ditimpa bencana. Lalu selanjutnya, kata malaikat tadi, aku meminta kepada Allah untuk menyerahkan urusan perampok itu kepadaku. Subhanallah. Ya, subhanallah. Dengan izin Allah. Dan terkait dengan hal ini, Al-Hasan juga mengatakan bahwa terkait dengan kisah ini, maka siapa yang berwudu, lalu melaksanakan sholat 4 rakaat, berdoa dengan doa seperti yang tadi, ya, didoakan oleh Abu Mi'laq tersebut, maka doanya itu akan dikabulkan, baik dia sedang ditimpa bencana ataupun tidak. Ya, insya Allah. Poin yang lainnya itu adalah, ya, beberapa rahasia doa. Nah, ini yang insya Allah mungkin perlu juga kita fahami, ya, kita review sedikit bahwa kita sering menjumpai doa sejumlah orang yang dikabulkan Allah. Dan doa-doa itu kadang dipanjatkan ketika berada dalam kondisi terjepit, ya, dan dipanjatkan dalam situasi ketundukan dan ketaatan, al-khudu', ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktunya juga pada waktu di mana doa-doa itu diijabahi oleh Allah. Ya, di sepertiga malam terakhir, ketika kita sedang berpuasa pada saat ini, ya, ba'da asar misalnya, ya, kemudian ba'da fajar sampai dengan terbitnya matahari, ketika hujan turun, ketika azan, di antara azan dan iqamah, kemudian ketika khatib sudah naik ke mimbar sampai dengan berakhirnya sholat Jumat, ya, secara khusus lagi beberapa menit, ya, beberapa, taruhlah 30 sampai 1 jam 30 menit sebelum maghrib di hari Jumat,
ya, ketika kita mendoakan seseorang yang kita cintai, ya, atau seseorang lah kita mendoakan tapi dia tidak mengetahui ya doa kita, jadi kita mendoakan kebaikan buat orang tersebut di belakangnya, itu juga merupakan salah satu doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika hal-hal itu kita perhatikan dan semua itu kita lakukan atas dasar kebaikan, ya, atas kebaikan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berkenan ya mengabulkan doa-doa kita. Ya, memang tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ya ada orang yang berpersepsi misalnya bahwa rahasia terkabulnya doa itu kan hanya ada pada lafal atau kalimat doa yang dia gunakan, ya. Lalu dia mencoba menggunakan lafal yang sama, tapi dia mengabaikan hal-hal yang lainnya, perkara-perkara, kondisi-kondisi yang semestinya menyertai doa itu tidak diperhatikan. Bagaimana mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sama seperti obat tadi, ya. Kita kan setiap penyakit ada obatnya, penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit fisik, semua ada obatnya apabila obat itu sesuai dengan penyakitnya, ya, dengan 3 hal yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, kemudian ya dan ada beberapa hal juga yang harus kita pahami bahwa ya bukan juga misalnya ada seseorang, ada juga kekeliruan yang terjadi ya, bisa dikatakan syubhat. Ada orang yang mengatakan yang keliru memahami ketika ada orang yang benar-benar berada dalam kondisi terjepit, dia berdoa di kuburan misalnya, lalu doanya dikabulkan. Ya, maka orang-orang yang jahil itu ya kemudian menyangka bahwa rahasia dikabulkan doanya itu adalah karena dia berdoa di kuburan. Lalu dia melakukan hal yang sama. Ya, nah ini yang harus juga diluruskan bahwa rahasia sebenarnya dari dikabulkannya doa itu bukan terletak pada ya tempat misalnya di kuburan tadi, tapi justru terletak pada kondisi orang yang berdoa yang benar-benar terjepit di dalam kesungguhannya di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya ketika kita berada di masjid ya, kan masjid itu merupakan tempat yang paling baik di muka bumi ini, maka ya itu merupakan tempat yang sangat baik untuk kita berdoa. Dan doa kita sudah pahami ya merupakan senjata. Ya, lalu kemudian ya korelasi antara doa dengan takdir. Ada juga pertanyaan yang sangat populer gitu ya. Misalnya kalau seseorang itu ya kalau perkara yang diminta oleh seorang hamba itu memang sudah ditakdirkan, niscaya itu pasti akan terjadi, baik dia berdoa ataupun tidak. Nah ini pertanyaan yang cukup masyhur gitu ya. Kalau memang tidak ditakdirkan, niscaya hal itu tidak akan terjadi. Mau dia berdoa, mau tidak berdoa, itu nggak akan terjadi karena memang tidak ditakdirkan. Ya, bukankah demikian? Kan ada orang bertanya seperti demikian. Nah, orang yang menyangka bahwa pernyataan itu merupakan sebuah kebenaran, ya, itu merupakan sebuah kesalahan. Ya. Sehingga kalau mereka memahami hal demikian, ya, maka mereka memahami bahwa berdoa atau tidak itu kan sama saja tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya. Nah, ini hal yang sangat kontradiktif, ya. Yang bisa kita kemudian katakan sebagai jawaban itu adalah misalnya seandainya, kita ambil contoh, seandainya kita memang ditakdirkan untuk kenyang, terbebas dari rasa haus dan lapar, ya, tentu itu pasti akan terjadi. Baik kita itu makan ataupun tidak makan, kita itu minum ataupun tidak minum, ya. Begitu juga kalau memang kita tidak ditakdirkan untuk kenyang, mau kita makan, ya, mau kita tidak makan, maksudnya makan sampai bagaimanapun kita tidak akan merasakan kenyang. Karena memang kita tidak ditakdirkan untuk kenyang tadi. Baik kita makan ataupun tidak makan. Begitu pula dengan keturunan. Kalau misalnya pendapat yang tadi ya kita kembalikan lagi, kalau memang seseorang itu ditakdirkan untuk memiliki keturunan, tentu itu pasti akan terjadi baik dia, mohon maaf, melakukan persetubuhan dengan istrinya ataupun tidak. Tapi jika memang tidak dikehendaki misalnya, tidak ditakdirkan, ya, tentu orang itu tidak akan pernah memiliki keturunan. Nah, karena itu tidak ada manfaatnya. Seseorang itu misalnya naudzubillah menikah, ya, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang kemudian dipertanyakan, ya. Adapun dari hal ini sebagai orang yang berakal, ya, insya Allah kita memahami
bahwa ada hal yang kurang ya dari pemahaman orang yang mengajukan pertanyaan seperti ini ya. Nah, yang ingin kemudian kita sampaikan adalah bahwa ya ketika terkait dengan um, karena ada lagi orang yang lebih sombong itu mereka mengatakan doa itu kan sekedar tanda yang Allah berikan sebagai isyarat ya atas terpenuhinya hal-hal yang diinginkan atau dibutuhkan. Kalau Allah memberi taufik kepada seorang hamba untuk berdoa, maka itu pertanda baik buat dia ya. Dan itu diumpamakan seperti halnya jika seseorang itu melihat misalnya awan hitam di musim penghujan yang merupakan pertanda turunnya hujan. Dan masih banyak hal-hal yang lain lagi yang kemudian disampaikan seperti demikian. Nah, yang benar itu adalah ketika ya ada bagian ketiga yang kemudian semestinya dicantumkan ya di pertanyaan yang tadi itu. Ya, semestinya pertanyaan itu ditambah dengan apa yang ditakdirkan itu terjadi, ya. Apa yang ditakdirkan itu terjadi karena adanya sejumlah sebab. Jadi apa yang ditakdirkan itu akan terjadi karena adanya sejumlah sebab. Orang makan, ya, orang lapar itu akan kemudian bisa merasakan kekenyangan, ya, karena sebab makannya. Orang bisa memiliki keturunan, ya, disebabkan karena menikah dan kemudian melakukan, mohon maaf, hubungan suami istri. Kan sebabnya ada di situ, ya. Nah, ini sejumlah sebab ini salah satunya diantaranya itu adalah dengan berdoa. Ya, karena tidak mungkin sesuatu itu ditakdirkan terjadi begitu saja tanpa adanya sebab. Begitu pula dengan makan, begitu pula dengan memiliki keturunan dan seterusnya dan sebagainya. Maka doa itu merupakan salah satu faktor penyebab yang paling kuat. Apabila apa yang kita minta di dalam doa ditakdirkan terjadi dengan sebab doa tersebut, maka tidak benar kalau dikatakan bahwa doa itu tidak ada manfaatnya. Sebagaimana apabila dikatakan misalnya bahwa tidak ada faedah dari makan minum atau segala bentuk aktivitas dan perbuatan, ya tidak ada sebab yang lebih bermanfaat selain doa dan tidak ada cara yang lebih cepat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan melebihi dari doa itu sendiri. Dan para sahabat itu merupakan orang-orang yang paling mengenal Allah dan Rasul-Nya, ya, serta paling memahami ajaran agama dari kalangan umat ini, ya, sehingga mereka itu adalah orang-orang yang paling baik di dalam doa mereka, paling teguh di dalam melaksanakan syarat-syarat maupun adab-adab untuk berdoa dibandingkan dengan selain dari mereka. Misalnya, ya, dulu ya Umar ibn al-Khattab memohon pertolongan atas musuhnya dengan berdoa. Bahkan dia, Umar ibn al-Khattab itu menganggap doa itu sebagai tentara yang paling hebat. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya bahwa kalian tidak mendapat pertolongan dengan jumlah kalian yang banyak, tapi kalian mendapat pertolongan itu dari langit. Dan Umar juga mengatakan, sesungguhnya yang aku pentingkan itu bukan pengabulan dari doa, akan tetapi doa atau permohonan itu sendiri yang sangat penting. Kalau kalian berdoa, kata Umar, maka pengabulan akan ada bersamanya. Subhanallah. Ya, ini merupakan athar yang sangat indah sekali yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu an. Ya, begitu pula dengan hal-hal yang lainnya ya terkait dengan poin ini ya. Jam 11 ya, Nid. Udah, saya punya waktu berapa lagi? Mohon maaf, saya tidak ngelihat jam. Iya, boleh Bunda 5 menit lagi. 5 menit lagi, oke. Okay. Ya, 5 menit ya. Masih ada beberapa hal, tapi insya Allah saya coba. Ya, terkait dengan doa ini, masih ada beberapa hal mungkin terkait dengan kesalahan-kesalahan persepsi di dalam berdoa. Tapi saya akan menutup dengan bagaimana kita ya berupaya juga ketika kita berdoa ini ya memperhatikan dengan sangat seksama ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ada sebuah hadis juga disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari kalau saya tidak khilaf itu. Bagaimana 3 orang itu kemudian berdoa dengan berwasilah melalui amal soleh yang pernah dikerjakan. Ya, mungkin sister semua sudah pernah mendengar kisah ini. Ya, ini yang saya angkat, ini yang saya ambil contohnya saja untuk menyudahi beberapa hal terkait dengan hal-hal lain dari doa ini mungkin bisa kita bahas nanti di diskusi apabila ada yang ingin didiskusikan. Nah, jadi pada satu ketika di dalam hadis itu disebutkan ada 3 orang laki-laki
yang sedang berjalan lalu kemudian hujan. Karena hujan akhirnya mereka lari masuk gua, ya. Di dalam gua tiba-tiba baru saja mereka duduk, ya, ada batu menggelinding karena mereka masuk gua di gunung, ya. Lalu tiba-tiba dari atas gunung itu ada batu yang menggelinding. Dan gelindingannya itu benar-benar menutupi pintu gua dengan izin Allah. Subhanallah, ya. Lalu kemudian, ya, ketika mereka sadar, mereka dengan segera bangun, mencoba mendorong batu tersebut bertiga, ya. Tapi ternyata batu itu tidak bisa didorong sampai mereka kecapean, ya. Yang satu kemudian capek sekali, ya, sampai akhirnya mereka berpikir. Kemudian salah seorang mengatakan, mungkin ya kita mencoba ya berwasilah dengan amal-amal yang pernah kita lakukan karena Allah sebelumnya. Intinya ya. Lalu kemudian saya mencoba menyingkat saja. Lalu kemudian ya yang pertama menyebutkan sambil berdoa ya, berwasilah dengan amal soleh yang pernah dilakukan. Ya Allah, ya. Ya Allah, aku mempunyai seorang ibu. Ya, dia juga punya istri, punya anak, ya. Ya Allah, aku mempunyai seorang ibu, aku mempunyai orang tua ya Allah. Dan begitu aku pulang kerja, setiap sore aku pulang kerja, aku memerah susu dan perahan susu tersebut atau susu itu senantiasa aku berikan pertama kali kepada ibuku atau kepada orang tuaku. Tidak pernah sekalipun aku memberikan kepada istri dan anakku terlebih dahulu sebelum kupastikan kedua orang tuaku meminumnya. Sampai pada satu ketika, ya Allah, aku pulang dari bekerja itu agak malam, ya, dan aku mendapati kedua orang tuaku sudah tidur. Lalu seperti biasa aku memerah, ya, susu. Lalu kemudian dan keluargaku tidak meminum sedikit pun dari susu tersebut karena itu sudah menjadi kebiasaan. Sesudah susu itu siap, lalu aku mendatangi dan berdiri, ya, berdiri menunggu sampai kedua orang tuaku ini bangun, sampai ibuku ini bangun. Lalu kemudian ketika ibuku bangun, aku langsung memberikan susu ini kepada ibuku. Ibuku meminumnya dan aku tidak menjelaskan sedikit pun apa yang sudah aku lakukan, bahwa dari semalam itu ya aku berdiri menunggu ibuku ini bangun sehingga bisa meminum susu. Walaupun anakku juga ya sempat minta ya agar susu itu diberikan kepadanya, tapi tidak aku berikan ya Allah. Ya Allah, apabila dengan hal tersebut Engkau ridho kepadaku ya Allah, mohon Engkau buka sedikit ya, mohon Engkau berikan kami kemudahan untuk menyingkirkan batu ini dari gua sehingga kami bisa keluar untuk menikmati udara luar. Sesudah doa ini, subhanallah dengan izin Allah batu bergeser sedikit. Yang kedua kemudian berdoa, yang intinya itu adalah wahai Allah, ya, aku ini adalah seorang pedagang, ya, atau seseorang yang bukan, ya, seseorang yang memiliki usaha, mohon maaf. Ya Allah, aku seseorang yang memiliki usaha. Kalau sekarang mungkin pemimpin, ya, pemimpin di sebuah perusahaan atau bos lah seperti demikian. Pada satu ketika, ya, aku memiliki karyawan yang belum sempat aku berikan upahnya, tapi dia sudah pergi, ya, karena sebuah urusan yang sangat penting. Karena aku khawatir, ya, nilai gajinya itu kemudian akan menurun dan aku tidak tahu, ya, sampai kapan dia akan kembali. Maka kemudian aku membeli seekor kambing. Kambing itu kemudian aku jaga, aku pelihara, ya, sampai kemudian terus bertambah, ya, terus bertambah semakin banyak. Sesudah sekian lama, ya, laki-laki tersebut karyawanku ini kembali dan meminta upah atau gaji yang belum sempat diambil beberapa tahun yang lalu. Lalu aku berikan ya kepadanya semua kambing tersebut tanpa tersisa seekor pun. Awalnya dia tidak percaya, ya. Dia tidak percaya. Bagaimana mungkin, ya? Gajiku kan hanya sekian, masa bisa jadi kambing sebanyak ini? Lalu aku pun menjelaskan alur cerita kenapa kemudian kambingnya itu sampai menjadi sekian banyak, ya. Lalu kemudian sesudah mendengar cerita tersebut, ya Allah, dia mengambil seluruh kambing tersebut dan tidak menyisakan seekor pun untuk diriku. Tapi aku ikhlas ya Allah. Ya. Kalau dengan hal tersebut Engkau ridho kepadaku, ya Allah, mohon bantu kami ya untuk membuka pintu goa ini.
Subhanallah, bergeser sedikit. Sudah bisa terlihat ya sinar matahari. Tapi mereka belum bisa keluar. Subhanallah. Yang sangat dahsyat ini adalah doa ya, wasilah amal soleh dari yang ketiga. Jadi yang ketiga ini mengatakan, wahai Allah, ya, aku memiliki sepupu yang sangat aku cintai. Tapi ketika aku menginginkan atau mengajak dia untuk menikah, dia tidak mau menikah denganku ya Allah. Sampai suatu ketika, ya, ada dua versi, ya, ada versi yang mengatakan bahwa orang tuanya ya, kemudian diberikan pinjaman oleh orang ini sekian banyak dirham dan dia tidak bisa mengembalikan. Ada juga yang mengatakan bahwa ya, bahwa perempuan ini meminta kepada dia sekian ratus dirham dan kemudian dia bekerja untuk mendapatkannya sampai kemudian ya dia sudah menemukan uang tersebut ya. Lalu kemudian kalau versi yang satunya, perempuan ini karena ayahnya itu memiliki hutang yang banyak kepada dia ya, dan bapaknya tidak memiliki kemampuan untuk membayar, maka laki-laki ini mengatakan, aku bisa kok nganggap hutang kamu ini lunas dengan satu syarat. Apa syaratnya, kata sepupunya itu? Engkau kan sudah tahu kalau aku menyukai kamu, tapi engkau selalu menolak. Aku bisa menganggap hutangmu lunas apabila engkau mau tidur denganku. Perempuan ini tidak memiliki pilihan yang lain, karena dia tidak punya kekuatan untuk membayar, sementara sudah jatuh tempo seperti demikian. Akhirnya dia mengiyakan. Ketika sudah siap-siap, ya, ketika istilahnya itu sudah berada ya di antara kedua kaki perempuan tersebut, subhanallah. Perempuan ini merupakan perempuan yang solihah, ya. Perempuan ini mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Bertakwalah kepada Allah wahai sepupuku. Jangan sampai engkau melakukan suatu perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku mendengar kata-kata ittaqillah ini, ya Allah, langsung pada saat itu aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Seolah-olah ada sesuatu yang mendorong aku untuk meninggalkan perempuan itu. Aku langsung berlari dan mengatakan, hutang bapakmu sudah aku anggap lunas. Ya Allah, dan mulai sejak saat itu, aku senantiasa bertobat kepadamu ya Allah dan tidak pernah bermaksiat lagi. Wahai Allah, apabila dengan kebaikan, dengan amal soleh tersebut, ya, engkau ridho kepadaku, mohon bukalah pintu gua ini. Subhanallah. Ingat, zina itu merupakan dosa besar. Ketika seseorang ya beriktiraf, ya, mengakui hal ini, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu langsung terbuka. Baru akan dipegang ya batu tersebut, ternyata batu tersebut sudah menggelinding ya, keluar dan langsung kemudian akhirnya mereka bisa keluar. Artinya bahwa berwasilah dengan ketakwaan. Ketakwaan itu akan lahir dari keimanan dan amal soleh. Ya, kan itu yang sering kita temukan di dalam Al-Quran. Seperti puasa, kita dipanggil dengan sebutan orang yang beriman, amal solehnya adalah berpuasa. Ya, ketika itu terjadi, la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, jadi kita bisa ya berwasilah dengan ketakwaan, dengan amal soleh ya yang kita lakukan ketika kita berada dalam kondisi-kondisi, dan itu diperbolehkan di dalam agama kita seperti yang disebutkan di dalam hadis Al-Bukhari tadi. Nah, itu beberapa hal mungkin ya. Begitu pula dengan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tentu banyak hal-hal yang insya Allah khususnya selama Ramadan ini, dengan lockdown, ya kita merasakan alhamdulillah banyak sekali kenikmatan. Ya, kenikmatan walaupun kondisi kita sulit, kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk mentarbiah keluarga kita, memiliki kedekatan yang lebih baik lagi kepada satu sama lain, ya khususnya kepada Allah, kemudian kepada satu sama lain, itu indah sekali. Dan kita bisa merasakan saat-saat ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita ya dan menerima doa-doa kita. Dan wallahu alam bisawab, saya kembalikan kepada moderator Mbak Nida. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, jazakillah khair. Bunda Rita, insya Allah materinya sangat menstimulasi kita ya untuk kembali merefleksi doa-doa yang selama ini sudah kita lakukan dan merefleksi kembali niat kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tadi materinya.
ini udah banyak banget pertanyaan di kolom chat Zoom maupun dari Facebook. Insya Allah akan aku bacain. Pertanyaan pertama, Bunda. Kalau kita mendengarkan rekaman ceramah, kemudian di akhir sang pembicara ini baca doa gitu ya, apakah kita bisa ikut mengamini, menengadahkan tangan seolah-olah kita sedang dipimpin berdoa gitu, walaupun itu melalui rekaman? Itu pertanyaan pertama, Bunda. Ya, terima kasih Mbak Nida. Jadi rekaman kan kita juga bisa mendengar, apalagi kalau misalnya kita bisa melihat seperti saat ini, ya, bisa mendengar, bisa melihat. Ini kan merupakan dua pintu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kita untuk bisa melakukan amal soleh, sekaligus dua pintu untuk bisa menghindarkan kita dari melakukan kemaksiatan. Jadi dua pintu ini, ya, mendengar kemudian melihat termasuk melangkah nanti dari hati, ya. Karena ada 4 hal yang kemudian bisa menjaga kita untuk senantiasa taat atau membuat kita bermaksiat kepada Allah. Kalau kita menjaga keempat hal tadi akan membuat kita taat. Sebaliknya kalau kita tidak menjaganya, maka akan membuat seseorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi, ya, apakah kemudian kita bisa menengadahkan tangan? Ya, karena itu merupakan doa, bisa-bisa saja. Justru itu merupakan ya salah satu adab ketika kita berdoa. Menghadap kiblat, ya, kalau bisa, kalau kita tahu kiblatnya, kemudian kita berada dalam kondisi yang siap, ya, sopan di hadapan Allah, ya. Kemudian kita mengadahkan tangan, memperhatikan adab-adabnya dengan mulai dengan alhamdulillah, kemudian memuji Allah, kemudian mengirimkan salawat kepada Rasulullah, kemudian baru memohon ya hajat kita dan kita bisa mengulang 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, Bunda. Tadi sempat dibilang di awal tentang ruqyah. Apa saja sebenarnya yang menghalangi kita dalam meruqyah diri sendiri atau orang lain? Kalau bisa disebutkan contohnya. Ya. Yang menghalangi diri kita dari melakukan ruqyah itu sebenarnya lebih kepada keimanan, ya. Karena ruqyah itu adalah kita memohon kepada Allah agar Allah berkenan menyembuhkan kita. Misalnya khusus terkait dengan penyakit ruhiyah, penyakit jiwa seperti demikian. Karena banyak juga kasus ya, subhanallah ya. Misalnya orang secara medis, kedokteran itu nggak ada sakitnya, sudah dilakukan uji macam-macam gitu ya, tes darah dan lain sebagainya, tidak ditemukan. Tapi komplikasi, dia orang yang sakit tersebut merasakan komplikasi, tidak bisa bergerak, kemudian ada benjolan sini sana situ dan seterusnya dan sebagainya, mungkin seperti demikian ya. Nah ternyata ya kisahnya itu, ya, kisah nyatanya ternyata memang dia pernah menzolimi orang lain, lalu orang lain itu berdoa ya. Orang lain itu berdoa dengan doa yang sekejam-kejamnya, ya, naudzubillah min dzalik ya. Jadi ada kisah itu banyak penyebabnya gitu ya. Kemudian didoakan oleh orang yang dizolimi tadi dan benar terjadi ya. Nah, sehingga ya terkait dengan hal ini yang pertama mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari perilaku menzolimi diri kita dan orang lain ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan keistiqomahan untuk senantiasa mengutamakan pemberian hak orang lain daripada kita menuntut hak kita untuk dipenuhi. Itu sangat penting sekali. Nah, hal yang menghalangi kita dari melakukan ruqyah, ya, jawabannya itu adalah keimanan. Artinya apa? Bahwa ketika seseorang itu secara ruhiyah kuat, ya, kan kita bisa tadi Al-Fatihah 3 kul atau 2 kul ya, muawwidzatani, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayatul kursi, itu aja. Kemudian kita bisa menambah dengan doa al-ma'thurat ya, insyaallah doa al-ma'thurat itu kita baca terus ya. Kita bisa melakukan ruqyah kepada diri kita. Bahkan tadi seperti doanya Nabi Yunus ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di dalam hadis tersebut, apabila seseorang ya misalnya sedang sakit kemudian kalau kata hadis tersebut mengucapkan 40 kali ya, mengucapkan 40 kali sambil memegang ya di tempat yang sakitnya tersebut, dibacakan terus ya. Kalau orang tadi meninggal ya, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dia sembuh ya, jadi kalau dia insya Allah dia akan sembuh sesudah dia membacanya. Ya, ada yang menyebutkan 40 kali ya. Tapi kalaupun dia itu meninggal, maka dia meninggal di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi yang menghalangi kita itu semata-mata adalah keimanan. Itu saja, tidak ada yang lainnya. Maka yang harus kita perhatikan itu adalah kita mencoba menjaga keimanan kita dengan sebaik mungkin. Apa yang akan ngebus keimanan kita, ya? Apa yang membuat keimanan kita itu naik? Karena kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu akan naik dan akan menurun.
Iman itu akan naik dengan amal soleh, ketaatan, dan iman itu akan menurun, akan berkurang dengan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga iman kita. Ya, ruhiyah kita ini sangat perlu kita jaga. Kalau ruhiyah kita kuat, walaupun secara fisik kita lemah, maka kita akan menjadi manusia yang kuat. Tapi kalau secara fisik ya, secara fisik kita kuat, tapi ruhiyah kita lemah ya, maka bisa akan terlihat orang tersebut tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Mungkin di luar dia terlihat bahagia, tapi sebenarnya ada sesuatu yang kurang di dalam hati dan jiwanya. Allahu a'lam bishawab. Ya, jazakillah Bunda. Kemudian tadi masih terkait doa dari Nabi Yunus itu ada pertanyaan, selain doa dari Nabi Yunus, doa-doa apa saja yang bisa kita panjatkan kalau sedang merasa sedih? Ya, jazakillah khairan. Ya, selain doa Nabi Yunus, ya, yang tadi yang saya sempat sampaikan di surat Al-Kahf, ya, di surat Al-Kahf itu kita bisa melafazkan doa di ayat ke-10-nya itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ada tadi Bunda, Rabbana atina min ladunka rahmah. ya, Masya Allah, jazakillah khairan. Ini ya, ya, jadi ketika kita menghadapi situasi apapun, situasi sulit apapun, kemudian kita melafalkan Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu. Ya, Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Ya. Kan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, kalau kita sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit, kita berdoa selain dengan doa Dzannun tadi, doa Nabi Yunus tadi, kita berdoa dengan ini, ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan mudahkanlah atau sempurnakanlah, ya, luruskanlah semua urusan kami ya Allah. Maka insya Allah ketika kita yakin dengan doa ini, ibu-ibu sekalian, sisters rahimakunallah, Allah berkenan akan mengangkat semua kesulitan hidup kita. Atau ketika misalnya seseorang sedang sedih atau mau menghadapi ujian, ya kan ada juga doanya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Ya Allah, la sahla, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau buat mudah, dan tidak ada Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana, dan hanya Engkau yang bisa menjadikan ya kesedihan itu menjadi mudah. Maka mudahkanlah ya Allah. Atau yang tadi ya, yang tadi doa yang subhanallah ya, ketika kita melafalkan doa apa saja, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, atau yang doa al-ikhlas tadi ya, Allahumma inni as'aluka anni asyhadu anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samadul lam yalid wa lam yulad, Allahumma inni as'aluka antaghfirali. Ya, apa doa saja, doa apa saja insyaallah yang benar-benar stick. Tapi kita coba ya, kalau kita benar-benar ingin serius dengan doa kita agar diijabahi oleh Allah, coba kita buka ya. Kita pakai nama yang sudah kita sering dengar, sering pakai yang ada di Quran itu saja. Kemudian kita berdoa dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Ini khusus di 10 hari terakhir ya. Misalnya Aisyah juga mengajarkan kita setiap malam untuk berdoa. Sayyidah Aisyah mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, mudah-mudahan kita dikaruniakan malam qadar insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak doa-doa yang lainnya juga selain doa al-ma'thurat, ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Juga ya hayyu ya qayyum ya, bi rahmatika astaghits. Kalau sedih tadi. Allahu a'lam. Kemudian masih terkait sama yang tadi, seandainya seorang menderita sakit, mana yang lebih baik untuk dilafalkan terus-menerus? Di Al-Quran kan disebut ada doa Nabi Yunus, kemudian ada juga doa dari Nabi Ayub, mana yang lebih utama? Ya, insya Allah ya, semua doa yang ada di dalam Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berarti itu ma'thur, ya, semua itu menjadi doa yang bisa kita lafalkan. Mana yang paling baik? Insya Allah coba kita sesuaikan dengan kondisi kita, coba kita sesuaikan dengan pemahaman kita
Yang pertama tentu ketika berdoa itu pastikan keyakinan kita itu benar-benar kuat. Ya Allah, saya ingin sekali menghafal Al-Quran. Tapi kalau hanya sekedar ingin, tidak ada ikhtiar terbaik, ya tidak juga ada planning yang benar-benar disiplin, ya agak sulit gitu ya. Insya Allah seperti demikian. Jadi apapun doa yang ada di dalam Al-Quran, ya ada sebuah buku kalau saya tidak salah 75 doa yang ada di dalam Al-Quran, ya itu juga bisa dipakai. Atau misalnya subhanallah, tidak usah jauh kemana-mana, Al-Fatihah. Kalau kita sedang sakit, ya, pegang di tempat yang sakit tersebut, baca suratul Fatihah, seperti kepala dusun yang diruqyah oleh sahabat tadi, Al-Fatihah. Kalau hati kita kuat, artinya iman kita itu terjaga dengan baik, ya, maka penyakit yang ada di dalam diri seseorang, ya, ingat tadi, semua penyakit itu ada obatnya. Kalau obatnya itu sesuai dengan penyakitnya, ya, maka dengan izin Allah penyakitnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Oke, ya ini subhanallah banyak banget pertanyaan yang masuk Bunda. Insya Allah kita cukup apa namanya, kita usahakan supaya cukup waktunya. Yang berikutnya terkait tadi yang menghalangi makbulnya doa. Seandainya kita memakan makanan yang kita nggak tahu kehalalannya, kemudian kita bertaubat gitu ya. Apakah makanan yang udah terlanjur tadi gitu akan tetap bisa menjadi penghalang dari makbulnya doa tersebut? Kita tidak tahu ya pertanyaannya. Iya, jadi nggak tahu kehalalannya, kemudian karena nggak tahu kemudian bertaubat, apakah itu tetap menjadi penghalang? Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, kalau kita memang tidak tahu sebelumnya, secara umum kaidahnya itu rufi al-qalam. Ya, pena itu diangkat, artinya seseorang itu tidak berdosa. Tapi kemudian apabila kita mengetahuinya, kan pernah terjadi kepada Abu Bakar, ya pembantunya itu sebelum-sebelumnya Abu Bakar senantiasa bertanya dari mana makanannya dan seterusnya. Sampai pada satu ketika, ya pembantunya itu tidak ditanya. Abu Bakar sepertinya lupa bertanya, mungkin karena sudah sangat lapar, wallahu a'lam. Beliau makan, kemudian kata pembantunya, kamu tahu nggak dari mana? Kemudian intinya ya bukan dari sesuatu yang halal-halal menurut Abu Bakar seperti demikian. Akhirnya beliau berupaya mengorek kerongkongannya ya sampai berupaya untuk memuntahkan makanan yang baru masuk ke dalam perutnya tersebut. Itu subhanallah kehati-hatian para sahabat. Untuk kita insya Allah ya apabila memang kita tidak mengetahui kaidah umumnya itu kita memang tidak berdosa ya ketika kita mengetahuinya dan itu misalnya sudah lama sekali ya kita tidak bisa merogoh dan lain sebagainya. Yang pertama kita bertaubat kepada Allah, perbanyak istighfar kita, kemudian perbanyak infak sedekah kita, mudah-mudahan ya kekhilafan yang tadi walaupun itu tidak kita sengaja dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah dan doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mungkin singkat-singkat aja Mbak Nida ya karena udah waktunya tadi. Ya, pertanyaan berikutnya Bunda, ada hadis dalam Bukhari bahwa kita nggak boleh mengawankan kematian, tapi bisa berdoa, ya Allah hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Kemudian pertanyaannya, bolehkah kita berdoa hal ini untuk anak karena kita mengkhawatirkan fitnah dalam dalam agamanya dan tidak ingin ia hidup dalam ketidaktaatan? Apakah doa itu diperbolehkan? Subhanallah. Subhanallah. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi ya kepada Imam Ibnul Qayyim ya oleh salah seorang ya, yang tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Dia sudah berupaya melakukan sekian macam cara ya untuk menghilangkan kesulitan hidup, tapi bukannya berkurang malah terus bertambah parah ya, malah terus bertambah parah. Lalu bagaimana ya penjelasan para ulama tentang hal ini? Yang pertama sekali dijawab oleh Imam Ibnul Qayyim itu adalah likul lidain dawaun. Ya, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Mau penyakit hati, mau penyakit fisik. Mungkin kalau terkait dengan anak lebih kepada jiwa ya, kepada penyakit hati, mungkin kenakalan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka yang pertama sekali kita lakukan itu adalah kita kembalikan kepada diri kita sebagai orang tua. Ya, pertama sekali jangan sampai kemudian kita berdoa dengan doa yang tadi. Justru yang pertama kita harus doakan itu adalah ya Allah berikanlah anakku hidayah. Ya, itu adab yang pertama sekali. Kenapa? Karena anak kita milik Allah dan Allah sedang mempercayakan anak tersebut kepada kita. Maka yang harus kita lakukan itu adalah mengevaluasi diri kita sebelum kita dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali tanya kepada diri kita, apa yang sudah saya lakukan sehingga membuat anak saya ini seperti demikian?
Bukan kemudian ya mengatakan kepada anak ini, kamu kok susah sekali diatur, udah dibilang berkali-kali nggak nurut juga, sudah susah sekali ayah sama bunda atau mama papa dan seterusnya dan sebagainya. Subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Ya, setiap kata yang keluar dari lisan orang tua, ya, kalau tidak dijaga, apalagi kalau waktunya itu malaikat sedang waktu-waktunya mengijabahi doa, ya, itu bisa saja dijawab. Dan naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bukan keburukan yang kita doakan untuk orang-orang yang kita cintai. Nah, maka yang pertama terkait dengan apakah boleh kita berdoa, ya? Apakah boleh kita berdoa dengan doa tersebut? Bisa saja. Ya, akan tetapi kalau saya melihat yang tadi, ya, kita lebih mengedepankan hal yang positif kepada Allah. Kita harus berbaik sangka kepada Allah, ibu-ibu sekalian, sisters rahimakumullah. Ketika kita berdoa, yang kita kedepankan itu adalah baik sangka. Ana inda dhanni abdi bi, ya, bahwa aku, kata Allah di dalam hadis kudusinya itu, adalah menurut persangkaan hambaku. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, ya, dan orang yang berprasangka baik itu outputnya itu adalah melakukan amal soleh, ya, bukan karena ada juga pemahaman yang salah. Jadi seseorang itu berprasangka baik kepada Allah, tapi pada saat yang bersamaan kemaksiatan jalan karena dia merasa dia sudah berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah itu maha pengasih, maha pemurah. Dia lupa bahwa Allah itu juga al-Jabbar, maha perkasa. Allah juga akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau hal seperti ini difahami salah, ya, maka berbaik sangkanya orang yang terus melakukan kemaksiatan tadi, ya, itu sudah salah kaprah. Karena yang sebenarnya yang harus kita pahami itu ketika kita berbaik sangka kepada Allah, maka harus diikuti dengan amal soleh. Ya, karena orang yang beramal soleh, ya, itu berasal dari berbaik sangkanya dia kepada Allah bahwa Allah akan memberikan kemudahan dan keberkahan di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat dengan amal soleh dan ketaatannya tadi. Maka sekali lagi kembali kepada hal tadi, ya, utamakan hal-hal berbaik sangka kita kepada Allah, bahwa Allah sedang menguji kita, ini bagian dari ujian. Kalaupun ini penyakit dari anak kita, semua penyakit itu ada obatnya. Jadi pertama, doakan hidayah, terus perbaiki komunikasi dengan anak. Apapun itu kita mencoba memberikan yang terbaik. Ini ujian kita, yang terbesar misalnya seperti demikian. Ya, mudah-mudahan dengan ini, insya Allah semua keluarga, bapak, ibu, kemudian anak ini ketika mereka bisa mengatasi persoalannya dengan berbagai ikhtiar dan doa mereka kepada Allah, kemudian anak ini sadar diberikan hidayah oleh Allah, insya Allah dunia akhirat, ya, mereka akan dikumpulkan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini masih terkait pada saat doa kita dikabulkan gitu ya, terkait prasangka baik tadi. Bagaimana kita tahu bahwa doa terkabul itu adalah berkah dan bukan istidraj? Masya Allah. Ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita akan merasakan ketenangan. Ya, ingat kata Umar, yang aku pentingkan itu adalah doanya, bukan pengabulannya. Ya. Dengan prasangka baik tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa kita akan diijabahi oleh Allah, maka kita memperhatikan ya adab-adab kita, doa terbaik kita dengan keyakinan tadi, ya. Dan yang kita doakan itu pun adalah kita minta akhirat, ya, kita minta kebaikan akhirat. Ketika kita minta kebaikan akhirat, maka dunia akan mengikuti. Yaitu sudah saya sebutkan juga tadi ya. Insya Allah ketika ketenangan yang kita dapatkan, ya, karena keyakinan tadi, apapun yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan tadi, ya, apalagi kalau kita merasakan bahwa ada kebaikan sesudah kita berdoa, ya, ada kebaikan sesudah kita berdoa, salah satunya dengan ketenangan tadi, maka insya Allah itu merupakan salah satu tanda bahwa doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Oke, masih terkait tadi terkait ini ya, memohon untuk kehidupan akhirat kita. Nah, seandainya kita berdoa memohon suatu agar mendapat barokah gitu, apakah itu sebenarnya sudah mencakup juga berdoa untuk akhirat atau memang harus spesifik seperti itu? Ya, subhanallah ya. Mendoakan keberkahan itu sangat baik. Kalau bahasanya doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu doa sapu jagat meliputi segala sesuatu. Itu sama dengan kita minta keberkahan. Kenapa? Karena al-barakatu hiya ziyadatul khair. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Ya. Jadi ketika kita semakin baik di dalam keseharian kita yang bisa merasakan hal tersebut, mudah-mudahan juga keluarga kita, orang-orang yang kita cinta juga bisa merasakan kebaikan tersebut ada, ya, terpancar.
itu merupakan keberkahan. Ya, Kak, tadi gimana pertanyaannya, Mbak Nida? Iya, jadi kalau misalnya meminta apa namanya barokah gitu ya dalam berbagai ke aspek kehidupan kita, itu apakah sudah termasuk juga meminta untuk akhirat kita gitu? Ya, Atau insya Allah kita memohon keberkahan dunia dan akhirat. Karena keberkahan itu kan dari Allah, ya kan? Kita bertambah baik itu kan karena diberikan apa namanya rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita memohon keberkahan, ya, insya Allah keberkahan itu adalah untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Sama seperti pengantin, ya, pengantin kalau kita apa namanya diundang, doa kita itu nggak usah moga-moga langgeng sampai apa namanya nenek kakek diberikan keturunan yang banyak segera. Doa yang paling baik, ya, karena ini juga pernah ada salah seorang apa namanya terjadi, ya, ada seseorang yang menikah kemudian diundang, ya. Ini pada zaman Rasulullah SAW kalau saya tidak khilaf diundang lalu kemudian temannya itu berdoa dengan mudah-mudahan kalian ya seperti kita seperti yang tadi doanya ya mudah-mudahan langgeng sampai kakek nenek diberi keturunan yang benar. Dia agak menundukkan muka yang tidak suka gitu ya. Mohon doakan aku dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang mana katanya? Lalu yang pengantinnya mengatakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya, jadi mendoakan keberkahan ya itu insya Allah lebih utama dibandingkan dengan yang tadi-tadi. Kenapa? Karena kalau pernikahannya berkah, anaknya berkah, rumah tangganya berkah, sakinah, mawaddah, warahmah sampai surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, mohon penjelasan tentang doa yang dipanjatkan di sujud terakhir. Jadi apa namanya di rakaat terakhir itu bisakah diucapkan dalam bahasa selain bahasa Arab gitu atau harus dengan bahasa Arab? Ya. Doa yang dipanjatkan di sujud terakhir saya asumsikan ini sholat wajib ya, insya Allah ya, insya Allah. Ya, kalau di sujud terakhir ya dan kita sedang menunaikan yang pertama wallahu alam itu jawabannya. Allah wa rasuluhu alam. Jawab apa terkait dengan hal ini ya. Kalau kita sedang sholat di rakaat terakhir, di sujud terakhir daripada sholat wajib kita sholat ini kan selu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat kata Rasulullah. Jadi cara kita sholat ya bacaan kita secara keseluruhan ya itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sujud ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kita berdoa dengan doa yang bermacam-macam dan doanya itu semuanya di dalam bahasa Arab. Kalau kita sedang menunaikan sholat ya kalau kita sedang menunaikan sholat, karena sholat kita ini shollu kama ra'aitumuni usolli, kita tidak menambahkan sesuatu, kita juga tidak mengurangi sesuatu dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah mencontohkan untuk berdoa di dalam bahasa Arab. Ya, jadi kita memperbanyak doa kita, ya, atau ketika kita berdoa, misalnya salah satunya sesudah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal ala wa bihamdi misalnya. Kemudian kita tambah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik rabbana atina fid dunya hasanah. Dan apapun doa diusahakan itu dengan bahasa Arab. Kalau kita ingin meminta secara khusus ya, dan kita nggak tahu doanya di dalam bahasa Arab, bagaimana caranya? Kita sebutkan saja di dalam hati kita. Ya. Sebutkan saja di dalam hati. Allah Maha mengetahui apa yang terucap maupun yang tidak terucap. Jadi kita sudah melafalkan doa yang tadi, kita masih ingin menambahkan. Misalnya untuk anak tadi, gitu ya, diberikan hidayah oleh Allah. Dengan bahasa kita sebagai seorang ibu, ucapkan saja di dalam hati, tanpa perlu melafalkannya. Allahu a'lam. Oke, pertanyaan berikutnya insya Allah tinggal sedikit lagi Bunda, kita targetkan jam 11.45, ya kita lanjut Al-Mathurat. Ya. Ini pertanyaan berikutnya, bolehkah kita memohon saat berdoa itu ya disertai dengan nazar? Saat berdoa disertai dengan nazar. Ya. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bolehkah kita berdoa disertai dengan nazar? Ya Allah, saya akan ujian. Kalau misalnya anak-anak mungkin ya, anak-anak kita atau kita pun misalnya yang sedang ngambil kelas apa gitu ya, mungkin Nida gitu ya, sedang akan melanjutkan sekolah, kemudian dalam situasi hamil ya, dalam situasi yang sangat sulit gitu ya, dan seterusnya dan sebagainya.
Kemudian berdoa, ya Allah berikanlah aku kemudahan. Insya Allah ya Allah seandainya aku lulus, aku ingin berpuasa 3 hari apabila aku lulus dari ujian ini. Misalnya yang mau PhD gitu ya, ada beberapa contoh juga mau ujian defense dan seterusnya dan sebagainya. Ya Allah, misalnya ini, tapi saya tidak mengencourage ya. Misalnya, ya karena tadi boleh enggak? Kalau ditanya boleh apa tidaknya, boleh saja. Ya, boleh saja. Akan tetapi kalau bisa jangan dibiasakan. Ya. Karena apa? Karena ketika seseorang itu bernadar, maka dia harus ya, maka dia sebenarnya sedang berjanji kepada Allah. Ya. Kalau dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memenuhi janjinya. Karena itu merupakan hutang. Janji adalah hutang. Dan hutang pertama yang harus kita bayar itu adalah hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bernazar, ya, maka nazar kita itu harus kita penuhi karena jatuhnya adalah wajib. Ya. Maka khawatirnya nanti malah akan menimbulkan kesulitan karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, ya. Apa yang akan terjadi ke depan itu kita tidak pernah tahu. Kalau bisa dihindarkan, ya, dihindarkan saja untuk bernazar. Apa yang bisa kita lakukan, ya? Sebelum ujian, perbanyak sholat tahajud atau apa ketika itu menimpa gitu ya. Dibandingkan dengan melakukan nazar, tapi sekali lagi jawabannya boleh saja bernazar, ya. Tapi instead untuk melakukan nazar kita bisa melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya. Perbanyak infak, perbanyak sedekah, perbanyak sholat, misalnya lakukan sholat hajat, ya. Kemudian juga perbanyak doa kita, perbanyak hal-hal yang ingin kita buktikan kepada Allah. Kalau bahasa kita ingin membribe Allah mungkin ya. Kalau kita terus kita lakukan hal itu tanpa nazar, ya, kita bisa menghindarkan nazar, ya itu insya Allah lebih baik. Tapi bukan berarti sekali lagi, ya itu tidak boleh. Kalau semua itu sudah dilakukan dan kita merasa, ya saya ingin deh bernazar ya Allah, nggak apa-apa, silahkan aja insya Allah. Wallahu a'lam. Oke, kemudian insya Allah ini udah 2 pertanyaan terakhir. Ini tadi kan Bunda Rita sempat cerita tentang doa yang mengguncang arsy gitu ya. Bagaimana tipsnya supaya kualitas doa kita bisa seperti kisah sahabat itu tadi? Subhanallah. Subhanallah. Ya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ya, jadi agar doa kita ini subhanallah bisa menggoncang arsy-Nya Allah, maka kita harus memastikan ya, kedekatan kita kepada Allah itu juga baik secara berketerusan. Karena ketika seseorang berzikir ataupun berdoa kepada Allah, sebenarnya dia sedang menunjukkan kepada Allah di dalam amal aktivitas yang dia lakukan, ya, menunjukkan dan membuktikan kepada Allah bahwa dia ingin dekat kepada Allah, bahwa dia ingin senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu yang kita lakukan di dalam zikir dan doa kita, tujuannya agar kita dekat kepada Allah, ingat kepada Allah, insya Allah ya hakul yakin doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala sambil memperhatikan adab-adabnya, ya. Jangan sampai seperti ada sebuah hadis di Arba'in An-Nawawi juga, ya. Ada seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam hadis tersebut disebutkan wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa ay yustajabu lahu fa anna yustajabu lahu. Ya. Dia berdoa, ada seorang yang mengangkat tangannya berdoa, kata Rasulullah. Saya ambil belakangnya saja daripada hadis tersebut lumayan panjang, ya. Dia berdoa memohon kepadaku. Sementara kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tersebut, mat'amuhu, makanannya itu haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram, dan dia dibesarkan dengan sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin Allah berkenan untuk mengijabahi doa-doanya? Nah, jadi hal ini sangat penting buat kita. Selain memperhatikan adab-adab yang tadi, ya, menghadap kiblat, memperhatikan waktu yang utama untuk berdoa, ya. Kemudian juga kita menggunakan kata-kata terbaik, ya. Keyakinan benar-benar kokoh di dalam hati kita, sebagaimana Abu Mi'laq tadi, orangnya sangat warok, sangat zuhud, sangat jujur di dalam perniagaan yang dia lakukan, dekat sekali dengan Allah. Maka ketika dia berdoa, ya, dan kondisinya memang sedang dalam kondisi dizalimi, itu langsung mengguncang arasy-Nya Allah sampai malaikat di langit keempat pun itu turun gitu, biar aku yang menghadapi perampok tersebut, ya. Nah, ketika hal-hal kualitas tadi itu kita perhatikan dengan sebaik mungkin dan kita terus memohon kepada Allah, ingat, ketika Allah mengijabahinya, jangan sampai ada perasaan sedikit pun sebagai sebuah kebanggaan di dalam hati kita, jangan sampai itu ada. Kita harus benar-benar memperhatikan kualitas keikhlasan. Karena apa tadi? Tujuan kita berdoa itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengingat Allah. Jadi kalau seseorang berzikir, ya, berdoa, tapi tidak ada pengaruh, ya, dia
doa tersebut tidak membuat dia dekat kepada Allah, tidak membuat dia ingat kepada Allah, masih tetap saja melakukan kemaksiatan misalnya, ya. Lisannya mengatakan sesuatu, amal perbuatannya melakukan yang berbeda, ya. Maka tidak ada kesinkronan di situ, berarti ada yang salah, ya. Ada yang salah dengan individu tersebut yang harus diperbaiki. Nah, ketika itu diperbaiki, insya Allah mudah-mudahan doanya akan langsung bisa mengguncang arasy-Nya Allah. Di samping tadi menggunakan ya lafzul Bismillahirrahmanirrahim, menggunakan nama-nama Allah yang a'azam, yang agung, seperti demikian. Ya, jazakillah Bunda. Pertanyaan terakhir insya Allah sebelum kita ke agenda berikutnya. Tadi Bunda sempat mention beberapa doa-doa dari Al-Quran ya. Apakah boleh dirutinkan ketika sholat setelah, dibilangnya setelah membaca Al-Fatihah, mungkin maksudnya di akhir tadi ya, setelah sujud ya? Atau doa-doa karena dari Al-Quran mungkin dibaca saat ini ya, saat surat setelah Al-Fatihah mungkin jadi seperti setelah membaca Al-Fatihah kemudian surat. Oh ya, bisa saja. Ya. Jadi kalau misalkan biasanya sesudah surat Al-Fatihah, ya kita membaca surat gitu kan ya. Dan surat ataupun ayat yang kita baca itu adalah tentang doa, alhamdulillah ya. Kan seperti ketika kita bangun dari tidur, ya sunnahnya itu kan kemudian kita mengucap, membersihkan mata, ya, mengelap dulu, kemudian ngucap-ngucap sedikit, jangan sampai kencang juga. Kemudian kita membaca 10 sampai 11 ayat terakhir dari surat Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ard waqtil a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil lil. Banyak sekali doa-doa di situ. Ya, itu ketika kita bangun kita langsung melafalkan doa, ya. Kemudian diakhiri dengan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, ya. Jadi sesudah diawali dengan tadabbur bahwa penciptaan langit dan bumi, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada. Itu kita baru ketika kita bangun dari tidur itu untuk mengingatkan kita bahwa kita merupakan bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita tunduk kepada Allah. Lalu diakhiri dengan ya wahai orang-orang yang beriman, ya bersabarlah kamu dan kokohkanlah kesabaran kamu agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ini baru kita bangun saja, kita sudah mencoba merimain diri kita dengan 11 ayat terakhir daripada Ali Imran. Insya Allah hari kita itu akan menjadi hari yang terang benderang seperti demikian. Ya, Allahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Jawabannya boleh Mbak Nida. Oke, siap udah. Iya, jazakillah khair Bunda, barakallahu fiik. Jazakumullah khair untuk sisters dan ibu-ibu semua yang udah stay tune sampai akhir ya. Ini alhamdulillah partisipannya nggak berkurang Bunda, dari awal 80 di Zoom, terus di Facebook juga alhamdulillah range-nya sekitar 30-an. Agenda berikutnya insya Allah kita akan baca maksurat gitu ya. Kita akhiri forum kita tentang doa ini dengan insya Allah kumpulan doa-doa yang maksur gitu ya. Insya Allah kita mulai. Mau Bunda yang pimpin atau gimana Bunda? Mbak Nida aja, langsung nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillah, aku coba ini maksuratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca maksurat sugro pagi ya. Insya Allah nanti yang 3 kali kita akan baca satu kali aja supaya untuk efektifkan waktu juga. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah mathurat tadi sekaligus juga menjadi penutup bagi rekreasi ruhiyah kita pada pagi hari ini. Semoga Allah berkahi ilmu-ilmu yang kita dapat. Semoga Allah refresh kembali ruhiyah kita untuk bersiap menghadapi 10 malam terakhir. Barakallah fikum untuk semua participants yang sudah istiqomah sampai akhir acara ini. Insyaallah kita ketemu di agenda-agenda IMSA lainnya di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Maaf ya, Batin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Rita.